Halo teman-teman semua, kali ini gue mau bahas efek daripada Ukraina versus Rusia terhadap investasi kita atau investasi saham kita. So, dicek ya video ini. Apa sih yang harus lo lakuin pada saat lo dengar Ukraina dan Rusia makin memanas nih? Yang pertama adalah lo harus tenang. Terus teman-teman juga bisa cek porto teman-teman. Jadi cek porto itu including daripada saham teman-teman, uang cash teman-teman, dan juga hedging aset ya. Dan yang terakhir adalah berdoa. Karena kalau misalkan ini perang makin parah, lama-kelamaan juga kita akan impact teman-teman. Tapi ya kita doain aja lah, semoga ini tidak berlangsung lama dan juga tidak berimpact besar terhadap Indonesia. Oh ya, sebelum lanjut, boleh dong dukungan subscribe-nya. Please jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau teman-teman tuh ada pendapat atau pertanyaan. Thank you. Oke, dari ketiga saran ini, kita akan bahas satu-satu ya. Saya akan jelasin kenapa sih teman-teman harus tenang. Aku akan tampilin apa sih hubungan perang yang terjadi di tahun 1990 dan perang yang terjadi di tahun 2003, contohnya perang Irak, terhadap S&P 500 atau stock market. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada tiga variabel. Perang tahun 1991 impact minus 15% terhadap S&P 500. Dan penyerangan tahun 2001 menimbulkan impact minus 15% terhadap S&P 500. Dan perang Irak tahun 2003 membuat impact minus 10%. So, ini adalah gambaran kenapa kita nggak perlu panik teman-teman. Karena kalau kita lihat dalam jangka pendek memang terjadi yang namanya koreksi. Tapi yuk kita akan lihat apa sih yang terjadi di jangka panjang. Fluktuasi yang terjadi di tahun 1991, 2001, dan 2003 akan terlihat koreksi ekonomi yang sangat kecil jika kita lihat dalam time horizon yang lebih panjang, seperti pada gambar yang kita tampilin ini, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Dalam jangka pendek, yang teman-teman harus lakukan adalah tetap tenang. Karena dalam jangka panjang, hal tersebut tuh nggak berpengaruh, teman-teman. Itu juga yang terjadi di Indonesia. Dan aku coba kasih satu referensi lagi kalau teman-teman mau lihat impactnya bener nggak sih yang aku bilang. Karena kan aku hanya ngasih 3 contoh ya. Nah, di gambar ini aku akan ngasih banyak contoh. Teman-teman bisa lihat di gambar yang aku kotakin. Ini adalah list kejadian, perang, ataupun isu yang terjadi di dunia yang berimpact kepada S&P 500. Dan kotak merah yang berikutnya atau yang namanya event date ini adalah tanggal kejadiannya. Teman-teman bisa langsung lihat di ujungnya aja. Itu yang paling bawah tahun 1941 dan yang paling atas tahun 2020 atau yang baru aja kita lewatin. Gambar yang aku kotakin berikut ini adalah S&P 500-nya. Dan ini ada one day, itu adalah penurunan dalam satu harinya. Dan ada kata-kata total drawdown. Ini adalah total penurunan yang terjadi dalam periode isu tersebut. Nah, kita contohin ya. Pada saat tahun 2019, terjadi penyerangan drone di kilang minyak Saudi Aramco. One day itu bisa minus 0,3%. Dan total drawdown-nya bisa terjadi sampai minus 4% di S&P 500. Kotak yang berikutnya ini aku tandain khusus untuk berapa sih recover period pada saat dia udah terjadi drawdown tadi menuju ke titik normalnya kembali. Nah, kita bisa lihat rata-ratanya teman-teman, sekitar 47 hari atau ada yang bahkan cuma 4 hari. Nah, di sini membuktikan bahwa penurunan itu hanya bersifat sementara teman-teman. Kayak yang aku statement tadi, tidak ada yang bersifat permanen. Jadi teman-teman di sini kalau mau panik, please dipikirin dulu ya. Dari data yang udah aku jelasin ini, membuktikan bahwa teman-teman nggak perlu panik sebenarnya kalau udah nonton video ini. Panik sementara, boleh. Tapi kalau sampai panik selling, membuat teman-teman menjual investasi teman-teman dalam keadaan rugi, itu adalah keputusan yang bijak teman-teman. Justru menurut aku pribadi, pada saat terjadi koreksi sementara ini adalah kesempatan teman-teman untuk melihat lagi saham watchlist teman-teman dan beli fundamental baik perusahaan dengan harga yang terdiskon. Ibarat hari-hari tuh saham teman-teman dihargain 7.000. Tiba-tiba karena sentimen ini,
saham teman-teman bisa dihargain 3.000 dengan fundamental yang sama. Berarti kan teman-teman terdiskon nih belinya. Itu adalah kesempatan teman-teman untuk membeli perusahaan baik di harga yang murah. Nah, terus kira-kira ada yang nanya nih, apa lagi yang harus disiapin? Oke, usahain cash teman-teman ada di range 20-40%. Karena pada saat terjadi koreksi ekonomi, adalah kesempatan baik untuk buy, not sell ya teman-teman. Dengan asumsi perusahaan teman-teman pilih itu adalah fundamental baik. Dan untuk teman-teman yang punya emas dan merasa ini kesempatan baik untuk menjual emas, silahkan. Karena biasanya dengan sentimen ini, emas kamu tuh akan naik harganya. Dan kamu bisa jual emas kamu, lalu kamu top up deh ke investasi yang lagi terdiskon tadi. Baik ke instrumen saham, ataupun instrumen yang lainnya. Berikut adalah opini aku terkait dengan isu ini. Please teman-teman untuk keep tenang, cek porto, terus berdoa. Terus juga jangan lupa di komen ya, ceritain apa sih yang udah teman-teman lakuin dan kira-kira ada saran lain gak sih di luar ini. Kalau ada, please komen ya. Siapa tahu saranmu tadi bisa bantu teman-teman kita yang lain. So, itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.